Bek kanan andalan timnas Indonesia Asnawi Bagoalam berharap bantuan pemerintah dan Polri untuk memberikan izin agar supporter bisa hadir ke stadion, yakni demi mendukung skuad Garuda di Piala AFF 2022. Hal itu diungkapkan lewat akun Instagram pribadinya. Asnawi beranggapan hadirnya penonton akan lebih memotivasi para punggawa Garuda. Sontak unggahan tersebut langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Bek sekaligus Kapten Thailand Theraton Bumatan menegaskan bakal mempertahankan gelar Piala AFF 2022 meski situasi timnya kini sedang sulit. Walau banyak pemain tidak dilepas, klub Theraton Bumatan mengatakan bahwa Thailand tidak ingin kalah dari timnas Indonesia dalam perebutan juara Piala AFF edisi kali ini. Theraton Bumatan meyakini para pemain baru tim Gajah Perang mampu memberi kejutan di ajang terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Pemain keturunan Raffel Struijk menunjukkan niat untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Asalnya di sela mengurus proses naturalisasi, ia juga sekalian belajar sejarah Indonesia. Hal itu diketahui lewat unggahan story utusan PSSI Hamdan Hamedan. Diketahui Struijk sendiri telah tiba di Indonesia beberapa hari yang lalu. Dirinya diproyeksikan menjadi pemain keturunan yang akan memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 tahun depan. Momen kocak terjadi di TC Timnas Indonesia ketika Sintayong terlihat bercanda dengan memukul pemain menggunakan botol minuman yang sangat besar. Sontak aksi Sintayong tersebut menyita perhatian. Bahkan netizen menganggap pelatih asal Korea Selatan ini sudah ketularan Sadil Ramdhani yang suka usil. Sebelumnya, Sintayong sendiri pernah menyampaikan bahwa caranya untuk membangun kedekatan dengan pemain timnas Indonesia memang memakai cara berbeda karena ia belum bisa mengucapkan bahasa Indonesia. Media Vietnam Total 24/7 menyebut Indonesia iri dengan skuad yang dibawa oleh The Golden Star ke Piala AFF 2022. Dalam artikelnya, Total 24/7 menuliskan bahwa timnas Indonesia iri karena Vietnam tidak mengandalkan pemain naturalisasi di Piala AFF 2022. Media tersebut sekaligus memberikan sindiran sebab skuad Garuda baru saja kedatangan dua pemain keturunan yakni Jordi Amat dan Sadie Walsh. Khususnya setelah daftar pemain Vietnam dirilis, pers Indonesia menyatakan kekagumannya ketika skuad Vietnam tidak memiliki pemain naturalisasi. Tulis Total 24/7. Tiga penjaga gawang timnas Indonesia terus mendapatkan latihan khusus selama menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022. Hal itu diungkapkan oleh penjaga gawang muda skuad Garuda Muhammad Riyandi. Kiper Persis Solo tersebut menjelaskan pelatih kiper Kim Bong-so dan Yo Jae-ho tidak hanya memberikan materi latihan, namun keduanya juga kerap melakukan analisa terhadap permainan lawan dari video pertandingan. Nantinya dari analisa tersebut akan diberikan masukan terhadap kiper-kiper timnas Indonesia untuk mengantisipasi serangan yang dibangun oleh para lawan. Muhammad Ferrari menjadi satu dari tiga pemain timnas Indonesia U20 yang mendapatkan kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama dengan timnas senior jelang Piala AFF 2022. Setelah 3 minggu lebih menjalani TC di Bali bersama dengan timnas senior, Ferrari mengakui adanya sedikit perbedaan di menu latihan yang diberikan oleh Sintayong dan stafnya. Ferrari menjelaskan di level U20 latihan lebih mendalam, sedangkan di timnas senior lebih ke arah perbaikan fisik dan bersiap menuju pertandingan. Penggawa Persija itu mengaku siap jika dipercaya Sintayong untuk tampil di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia telah menuntaskan pemusatan latihan atau TC mereka di Bali yang dimulai sejak 28 November lalu. Di mana skuad Garuda diketahui telah terbang ke Jakarta pada hari Minggu 18 Desember kemarin. Nantinya para punggawa Garuda akan diberi waktu istirahat selama 1 hari. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan kemudian dijadwalkan baru kembali memulai aktivitas mereka di lapangan pada Selasa 20 Desember. Itu artinya timnas Indonesia kembali menjalani latihan 4 hari sebelum menghadapi Kamboja di laga perdana Piala AFF 2022. Bek Persija Jakarta Hansamuyama Pranata mengisyaratkan terpilih sebagai satu dari 23 pemain timnas Indonesia yang dibawa ke Piala AFF 2022. Hal itu diketahui melalui tweet di akun pribadinya. Jika benar, maka hal itu menjadi kabar yang sangat bahagia bagi ex-pemain timnas Indonesia U19 tersebut. Sebab Hansamu terakhir kali mengenakan jersey merah putih pada 2019 silam. Ketidakmampuannya menjaga pola makan dinilai menjadi alasan mengapa Hansamuyama sempat absen lama dari panggilan timnas Indonesia. Muhammad Ferrari mengungkapkan keinginan untuk berkarir bersama klub luar negeri. Ferrari mengaku banyak mendapatkan pelajaran dari rekan-rekan timnya di timnas Indonesia, terutama yang berkarir di luar negeri. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menyerap ilmu serta pengalaman dari Witan Sulaiman dan kolega.
Untuk mewujudkan cita-cita itu, Ferrari lebih dulu bertekad mengantarkan timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Jelang Piala AFF 2022, Alexander Polking mengungkap 3 negara yang dinilai mampu menjadi penghalang Thailand untuk mempertahankan gelar juara. Ketiga negara itu adalah Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Menurutnya, Vietnam akan menjadi negara paling sulit dikalahkan karena faktor Park Hang-seo dan juga kekuatan tim. Meski begitu, Alexander Polking memiliki keyakinan bahwa Thailand tetap bisa mengalahkan semua negara penghalang di Asia Tenggara karena merasa kompetisi domestik negeri Gajah Perang adalah yang terbaik. Kompetisi yang kuat dianggapnya sebagai keuntungan besar bagi Thailand untuk kembali menaklukkan Piala AFF 2022. Ketua PSSI Muhammad Iriawan terus mengupayakan agar supporter bisa menyaksikan timnas Indonesia yang melakoni laga kandang Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senayan, Jakarta. Dalam keterangan resmi, Iwan Bule mengaku sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan mengurus perizinan ke pihak kepolisian. Lebih lanjut lagi, Iwan Bule menyatakan telah meminta izin sekitar 30.000 penonton bisa memadati SUGBK saat Indonesia menghadapi Kamboja dan 50.000 penonton ketika menjamu Thailand. Hal itu dilakukan lantaran pemain sangat membutuhkan dukungan langsung dari supporter. Timnas Malaysia diterpa kabar kurang mengenakan jelang mentas di Piala AFF 2022. Hal itu diketahui usai Kim Pan-gun merilis 23 pemain yang akan berjuang di ajang 2 tahunan tersebut, di mana banyak supporter Harimau Malaya yang meremehkan skuad asuhan Kim Pan-gun. Banyak yang menilai skuad asuhan Kim Pan-gun kali ini layaknya tim kedua atau Timnas Malaysia B. Hal ini menyusul absennya sejumlah pemain kunci Harimau Malaya di Piala AFF edisi kali ini. Gelandang Thailand Weerartheep Phompan mengungkapkan formasi yang digunakan Mano Polking untuk mempertahankan gelar juara Piala AFF. Diketahui saat ini Thailand tengah bersiap menghadapi Brunei Darussalam di laga perdana. Dilansir dari Siam Sport, Weerartheep menyebut formasi 4-4-2 yang nampak akan digunakan melawan Brunei Darussalam, sebab formasi tersebut telah teruji di beberapa pertandingan sebelumnya. Terakhir, Weerartheep menyimpulkan bahwa Thailand ingin mempertahankan gelar juara. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.